Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 13 Juli 2025, kembali beta ingin memberitahukan kepada semua saudara tentang Indonesia yang sama sekali tidak mempunyai sejarah. Beta akan memberikan penjelasan tentang Indonesia yang tidak ada punya sejarah. Dan kalau memaksa diri untuk membicarakan Indonesia seakan mempunyai sejarah, Anda seorang tidak jujur atau pembohong. Indonesia pada dasarnya bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda atau Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Untuk itu, tidaklah tepat bila kita sedang berbicara mengenai sejarah tentang Indonesia. Itu tidak akan mungkin. Indonesia tidak pernah ada dan tidak ada. Jadi kalau Anda sedang berkesimpulan untuk membicarakan Indonesia dengan menggunakan artefak-artefak Jawa, Sumatera, dan lain-lain, seakan itu adalah pembuktian tentang Indonesia, Anda penipu, Anda pembohong, Anda tidak jujur, Anda sedang menipu diri Anda sendiri dengan cara permainan politik kotor dan busuk di otakmu sendiri. Untuk itu, melalui kesempatan ini, tidaklah segan-segan beta harus berani membicarakan semua itu untuk mengingatkan semua Anda yang menamakan diri sebagai profesor doktor bidang hukum dan sejarah agar berhati-hatilah dalam membicarakan Indonesia. Karena apapun alasannya, saudara membicarakan Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan. Ya, Indonesia tidak terlepas dari fakta pembubarannya. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai pembubarannya yang dilakukan oleh Soekarno. Konsep pembubaran inilah dia. Soekarno telah membubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur dibubarkan. Ini adalah ide Soekarno. Ya, ini ide Soekarno sehubungan dengan Pancasilanya, sehubungan dengan Undang-Undang Dasar 45, ya, dan lebih hebat lagi, lebih rusak lagi akhlaknya pada waktu dia menempatkannya pada KUHP 1958. Soekarno membubarkan Indonesia sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dan sesuai pula dengan KUHP 58 yang semuanya dimasukkan melalui dekretnya. Dekretnya pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta. Ini buktinya. Indonesia sudah dibubarkan. Untuk itu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fadlizon, ingatlah dan sadarlah bahwa Indonesia sudah dibubarkan. Jadi waktu Anda ingin menulis sejarah tentang Indonesia bersama dengan 70 profesor yang sudah tergabung dalamnya untuk menulis sejarah Indonesia, ingat ini. Indonesia sudah tiada. Indonesia sudah musnah. Indonesia sudah hilang dari atas muka bumi ini karena telah dibubarkan oleh Soekarno. Bandingkanlah dengan kata makar dan separatis. Kalau kata makar dan separatis dia bisa mengguncang sampai di Papua, sampai di Maluku, sampai di Aceh, sementara Indonesia sudah tidak ada. Bandingkan dengan ini. Dia sudah bubarkan Indonesia. Saudara-saudara, bila berbicara mengenai Indonesia, jangan pernah Anda membayangkan seakan-akan dari Sabang sampai ke Merauke. Jangan Anda sedang membayangkan bahwa negara besar, negara luar biasa, dengan gambar-gambar, dengan foto-foto yang sudah Anda, itu semua tipu dan bohong.
Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, maka Indonesia Timur pun dibubarkan. 4 hari setelah itu, 21 April itu, yakni pada tanggal 25 April, Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya. Dewan Maluku Selatan. Inilah Dewan Maluku Selatan yang dikepalai oleh Tuan Pelopesi. Inilah Dewan Maluku Selatan. Mereka tidak tercampur dalam undang-undang dan hukum apapun yang menyangkut Indonesia. Mereka tidak berhubungan dengan Indonesia. Dewan Maluku Selatan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Indonesia. Ini Dewan Maluku Selatan. Terbentuknya Dewan Maluku Selatan jauh sebelum ada Indonesia. Untuk itu, apapun alasanmu berbicara mengenai Indonesia dan menyangkut Maluku Selatan dalamnya, tipu, bohong, dan tidak benar. Inilah Dewan Maluku Selatan. Dewan Maluku Selatan sudah terbentuk jauh sebelum Indonesia. Dan segala keputusan dan aturan yang ditetapkan berdasarkan apa yang dimaksudkan sehubungan dengan teritorialnya itu sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Ya, untuk itu pernyataan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947 di Ambon untuk menjadi keanggotaan NIT sudah mengikat bahwa mereka bukanlah bagian dari NIT, hanya observer, hanya sebagai peninjau. Karena mengingat bahwa kalau sebentar nanti akan terjadi konsep monopoli, kekuasaan sepihak yang dilakukan oleh Jawa sehubungan dengan Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Dewan Maluku Selatan dan rakyatnya menarik diri keluar dari perhubungan itu. Dan tepat sekali setelah 3 tahun kemudian, yakni pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta, Soekarno membubarkan Indonesia secara menyeluruh. Negara Federasi Republik Indonesia yang sudah merdeka berdasarkan 9 perjanjian penting internasional dibubarkan oleh Soekarno. Negara Federasi Republik Indonesia yang diatur, disetujui, dimerdekakan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Pada waktu itu belum ada Papua. Telah dibubarkan oleh Soekarno. Sudah dibubarkan. Ya. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Segala undang-undang, konstituante, apa saja ikut dibubarkan oleh Soekarno. Semuanya dibubarkan. Semuanya sudah dibubarkan. Ya. Untuk itu kalau berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa. Indonesia manakah yang hendak kamu bicarakan? Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Ya, untuk itu sampai dengan hari ini kalau kalian menggunakan 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, kalian semua adalah penipu, pembohong, dan pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Kepada Presiden Prabowo Subianto, ingatlah bahwa pada waktu Anda akan menyiapkan diri menyongsong 17 Agustus 45 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, ada penipu, presiden penipu dan pembohong. Semua presiden Indonesia yang sekarang sudah mencapai 8 presiden yang terlibat dalam merayakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 sebagai negara merdeka kepada RI dan NKRI, maka kalian adalah presiden-presiden penipu, pembohong, dan pendusta, bahkan pemutar balik fakta hukum dan sejarah sehubungan Indonesia. Untuk itu tidaklah mengherankan kalau Raja Arab sempat katakan bahwa negara termunafik di dunia itulah Indonesia. Negara termunafik di dunia itulah Indonesia. Jadi apalah artinya semua itu? Kalau kalian selama ini ingin membela Indonesia, sementara Indonesia sudah dibubarkan oleh Presiden Soekarno
Lalu mau bicara Indonesia apa lagi? Bandingkanlah dengan makar dan separatis. Kalau kalian begitu gencar, kalian begitu hebat untuk menempatkan kata makar dan separatis kepada Republik Maluku Selatan, kepada Papua Barat, kepada Aceh. Coba bayangkan, kalau kalian menempatkan kata makar dan separatis kepada kami, lalu bagaimana dengan pembubaran Indonesia oleh Soekarno? Soekarno membubarkan Indonesia. Lalu, apa yang jadi? Kenapa kalian pergi cari anggota OPM dan TNPB di Papua? Apa maksudnya? Kalian adalah kriminal atau teroris internasional. TNI dan Polri yang ada di Papua Barat maupun di Maluku maupun di Aceh itu termasuk kriminal internasional atau teroris internasional. Kalian tidak berhak masuk dalam wilayah teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Kalian tidak berhak untuk masuk ke wilayah teritorial Papua Barat maupun Aceh. Ya. Hukum yang kalian gunakan adalah hukum palsu. Segala bentuk hukum dan undang-undang yang kalian gunakan pada Indonesia adalah palsu dan ilegal semuanya. Ya. Untuk itu jangan sekali-kali menggunakan hukum itu untuk membenarkan tindakan kalian. Kalian adalah kriminal internasional. Semua jenderal TNI dan Polri dalam Indonesia yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI yang didasari pada 17 Agustus 45 adalah TNI dan Polri kriminal internasional. Kalian jangan berlagak, jangan menipu orang dengan berpakaian jenderal lalu memperlihatkan diri seakan-akan kalian itu benar. Kalian tidak satu pun yang benar. Beta berikan tantangan kepada semua kalian, ya, para jenderal-jenderal TNI dan Polri, ya, yang kalian menyusun strategi untuk pergi ke Papua Barat untuk menjara Papua tentara negara nasional Papua Barat seakan-akan itu makar separatis. Kalian paling kurang ajar. Ya, jenderal-jenderal kurang ajar, jenderal biadab. Ya. Siapa di antara kalian mampu menentang beta punya kata-kata? Siapa? Beta kasih keluar indikator untuk menentang kalian, untuk siapkan kalian untuk mampu berhadapan dengan beta. Mampu atau tidak? Semua jenderal di Indonesia itu kriminal dan biadab semuanya. Semua jenderal. Dan oleh karena itu semua susunan sistemnya itu semua juga kriminal dan biadab. Tidak boleh ada TNI, tidak boleh ada Polri. Karena apa? Karena Indonesia ini sudah dibubarkan. Lalu kalian sekarang bikin apa? Ya. Kalian gunakan TNI dan Polri untuk apa? Indonesia bubar. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur dibubarkan. Lalu kalian sekarang apa sebenarnya? Kalian bicara Indonesia mana? Indonesia sudah dibubarkan. Untuk itu sebaiknya jangan pakai kata Indonesia. Kalau kalian gunakan Indonesia maka tidak akan ada kesempatan, tidak ada satu pasal di atas buku ini yang bisa menjamin kalian. Seperti yang dikatakan oleh mantan Admiral Sulaiman Ponto tentang Indonesia, ngawur semuanya, bohong semuanya, bodoh semuanya. Indonesia ada di mana? Rasa diri jenderal, rasa diri profesor, rasa diri dokter, lalu ngomong si anak lidah, para kerbau semuanya, bodoh semuanya, tidak tahu baca, penipu, pembohong, pergi di gereja, pergi di masjid, berdoa dengan segala macam cara, ternyata penipu dan pembohong semuanya. Ya. Buat apa kalian berdoa kalau kalian punya otak itu bodoh dan bohong dan tipu? Penggunaan pengetahuan bodoh dan tipu untuk menyusahkan orang lain. Kalau kalian berani katakan bahwa Republik Maluku Selatan itu makar separatis, kalau kalian berani katakan bahwa Papua itu makar separatis, kalau kalian berani katakan bahwa Aceh itu makar separatis, kalian itu kriminal, penipu Tuhan. Ya. Berhenti dengan berhenti dengan pergi gereja, berhenti pergi di masjid berdoa setiap hari Jumat untuk memperlihatkan kepada orang bahwa oh, beta ini orang beragama, omong kosong, penipu, pembohong semuanya. Bubarkan itu masjid-masjid, bubarkan itu gereja-gereja. Kalau ternyata semuanya penipu dan pembohong. Ya, apa gunanya? Sekolah tinggi-tinggi jadi profesor doktor,
jadi admiral, jadi jenderal, konyol semuanya otaknya, goblok semuanya. Berani-berani bilang makar separatis kepada Republik Maluku Selatan, kepada Papua, kepada Aceh. Sementara Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali kelewatan atau negara double standar. Lalu, mau bicara apa? Berulang kali beta sudah bilang bahwa kalau ada profesor-profesor yang jago-jago yang katanya bisa berani menentang beta punya kata-kata cuma muncul. Nanti ketemu bicara supaya pendengar, supaya rakyat semua dengar, semua orang dapat tahu omongan kalian. Enak-enak ngomong, ya. Ditanya oleh jurnalis pada waktu konferensi ekonomi internasional di Brasil, apa jawab Prabowo tentang pertanyaan itu? Kenapa tidak kirim TNI membantu Iran? Coba kirim. Segala-galanya terbongkar. Lebih baik berhati-hati. Ya. Ini kesombongannya untuk menyerang Papua, ini kesombongan, ini bodoh. Ya. Dulu kalian berkesempatan, sekarang internet terbuka, jangan lagi coba-coba. Semua terbongkar. Kalian tidak memiliki hak sedikit pun untuk membela Indonesia. Tidak ada kedaulatan, tidak ada merdeka, tidak ada Indonesia. Indonesia tidak pernah ada lagi di atas muka bumi ini. Yang ada sekarang ini itu Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali kelewatan atau negara double standar. Jadi kalian mau bikin apa? Mau bantu Iran dengan standar begitu? Konyol. Mati konyol, double konyol. Ya. Mati konyol, double konyol. Ya. Negara tidak merdeka, tapi omongnya seperti negara merdeka. Negara palsu dan ilegal, tapi bikin diri seperti negara merdeka dan berdaulat. Di mana ada kedaulatanmu? Indonesia adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitutional serta sekali kedaulatan atau negara double standar. Tidak punya kedaulatan, melainkan skandal kedaulatan. Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto, berhentilah dengan segala tipu daya omonganmu. Ya, untuk membela Indonesia tidak bisa. Indonesia bisa dibela, tidak bisa. Indonesia tidak bisa dibela dengan cara apapun, tidak bisa. Sebab sudah terbukti. Ya. Semakin hari kalian bicara, semakin hari kekonyolan tentang Indonesia terbukti. Berhenti dari pergi di Papua. Kalian tidak punya hak untuk pergi di Papua. Kalian tidak punya hak untuk bilang Papua itu wilayah Indonesia. Kalian tidak punya hak. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali kelewatan. Bandingkan dengan makar separatis. Kalau makar separatis kalian sudah tuntut, apalagi likuidasi. Sekarang kalau bawa di pengadilan internasional, ya apa jadi dengan kamu orang? Makanya beta sudah bilang, kerugian Republik Maluku Selatan mencapai 750 triliun euro sekarang. Tahun depan 760 ribu. Ya. Dan semua orang yang dituduh oleh pemerintah Indonesia tentang makar separatis menyangkut RMS 25 ribu, hanya tuduh saja 25 ribu. Yang dimasukkan dalam penjara itu harus dibayar semuanya. Yang dianiaya harus dibayar semuanya 150 ribu euro per person. Dan pemerintah Republik Maluku Selatan yang kalian tuduh dan kalian bunuh seenak maunya saja harus bayar dengan 500 ribu euro per person. Ya, harus bayar. Jangan omong kosong. Karena tindakan kalian tindakan kriminal. Tindakan yang kalian lakukan itu kriminal. Ya. Kalian tidak ada satu bahan hukum di Indonesia itu benar. Indonesia palsu, hukumnya palsu, undang-undangnya palsu, semua pemerintahannya ilegal, kriminal semuanya. Apa yang kalian lakukan dari tahun 50 sampai sekarang ini semuanya bajingan. Semuanya double standar. Tidak ada satupun kebenaran. Tidak ada satupun kebenaran. Bila berbicara mengenai Indonesia, tidak terlepas dari kepalsuan berbangsa dan bernegara sehubungan dengan likuidasi. Sebagaimana kalian menekan kata makar separatis, jangan lupa bahwa kalian juga likuidasi. Jangan tipu orang, jangan tipu bangsa. Sebab akan terbongkar sebentar nanti. Parah. Kalian tidak dapat melarikan diri dari fakta dan kebenaran. Tidak bisa, kalian tidak bisa lari. Kebenaran sejarah membuktikan bahwa Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Betapa jahatnya Soekarno itu, betapa biadabnya Soekarno itu. Lebih jahat dari komunis.
Kalian bilang komunis jahat, tapi kalian juga lebih jahat. Lihat, di Sukabumi. Kalau kalian orang beragama, kenapa bongkar itu rumah ibadah? Kasihan. Anak-anak sekolah datang di situ buat beribadah, kalian bongkar. Ya, orang tua-tua. Kok bisa? Tua-tua jerangkong, otaknya seperti kambing di Sukabumi itu. Ya. Kenapa sekali tidak menyatakan itu salah? Kenapa kalian putar kiri, putar kanan pakai istilah hukum begini? Tidak ada, itu salah. Bilang itu salah. Dia pakai sistem Soeharto. Tipu-tipu rakyat terus dengan cara-cara kejahatan. Ini dia sudah bubarkan. Coba kalian buktikan kata makna separatis terhadap Republik Maluku Selatan, Papua dan Aceh. Coba buktikan kata makna separatis apa, bagaimana modelnya? Bagaimana modelnya kata makna separatis terhadap Indonesia? Bagaimana cara makarnya? Coba tunjukkan. Ini apa? Ini bukti Soekarno telah membubarkan Indonesia, melikuidasi Indonesia, menghapuskan Indonesia. Ini bukan, ini dibubarkan. Ini bukti. Ini buktinya. Tertulis di sini oleh profesor di Belanda, menjelaskan di sini dalam bukunya ini. Beta copy satu lembar ini untuk menjadi bukti supaya kalian tahu bahwa apa yang beta ngomongin tidak salah. Ditulis di sini pada tanggal 15 Februari 1950, Soekarno kondigt de vorming van de eenheidsstaat en begin met de liquidatie van de deelstaten. Soekarno mempersiapkan pasukan di Jakarta untuk menghancurkan negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1990. Lalu pada tanggal 15 Februari 1990 itu dia bubarkan. Dia likuidasi. Met de liquidatie van de deelstaten. Ini orang ini paling jahat. Ini orang ini betul-betul. Dia pakai yang ini betul-betul dengan kelakuannya sama, jahat. Dulu kecil-kecil kata kiri orang hebat, orang Soekarno berbintang 5, hebat. Ternyata ini orang jahat, double jahat, kriminal terbesar di dunia. Ini orang. Dia bubarkan satu negara. Ini kalau bawa di pengadilan bagaimana? Ini orang dia bubarkan negaranya sendiri, dia bubarkan negara. Ini orang kurang ngajar. Dia bubarkan negaranya sendiri. Lalu siapa bisa bantu dia? Kenapa kalian bantu dia? Kenapa kalian bilang dia baik? Ini orang jahat. Dia bubarkan negaranya sendiri. Kalau makan seperti kalian ngamuk, lalu bagaimana ini orang? Dia bubarkan negaranya sendiri. Kenapa kalian tidak ngamuk? Hei Menteri Dalam Negeri, Karnavian, di mana kau ada otakmu? Di kepala atau di mana? Kalau kau sudah lihat ini terus kamu kepala di mana? Kamu otak di mana? Atau kamu hanya cuma berpikir mengenai uang? Begitu juga dengan Menteri Luar Negeri. Selama 50 tahun, 75 tahun ini Menteri Luar Negeri Indonesia itu omong kosong, tipu daya, omong bohong, omong tipu, omong bodoh tentang Indonesia. Ya, ini sudah dibubarkan. Beta akan bawa ini sampai ke forum internasional. Jangan kira beta hanya ngomong sehingga ada fakta. Ada ini bukti di belakangnya sudah akan tuh. Ditulis oleh Door de Eventroe, kepercayaan berabad-abad kepada orang Maluku. Sejumlah profesor Belanda menulis buku ini. Lalu mereka menulis bahwa pada tanggal 15 Februari 1950 Soekarno membubarkan negara Federasi Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 21 April Overhavel menyerah Kapten Andi Asis kepada kejahatannya Soekarno dari negara NIT. Kurang ajar. Soekarno ini presiden paling kurang ajar. Ya. Dia bikin salah, dia tuduh orang yang tidak bersalah. Nah sampai dengan hari ini sekarang, ya, semua bikin salah. Jokowi bikin salah, Prabowo bikin salah, semua baik semuanya. Orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah dibilang salah. Ya, ini kiranya yang selama ini kita dapati di Indonesia ini. Sekarang beta saya mau berperan di Indonesia karena berperan itu bodoh. Beta mau baku ambil dengan semua
profesor, doktor dari Indonesia, para jenderal-jenderal, mari duduk, mari kita bicara. Di mata rakyat, di mata dunia, supaya dengar, supaya lihat bahwa apa yang kalian ngomong dan apa yang kalian bicarakan, yang pertahankan selama ini, benar atau tidak. Indonesia alias ini negara ini bukan negara benar, itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. 5. Ya. Negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Apa ini salah? Salahkanlah dirimu. Selama 75 tahun kami disalahkan. Dan sekarang sudah terbongkar. Lalu mau bicara apa? Sekarang sudah terbongkar. Lalu mau bicara apa? Mau bicara apa sekarang? Surat kabar berbahasa Inggris keluar tahun 50. Republik Maluku Selatan adalah negara yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Ini surat kabar bahasa Inggris tahun 50. Dunia tahu, bukan kamu orang yang datang, kamu orang tipu-tipu bilang dunia tidak tahu, ya. Jangan kalian tipu-tipu, kalian bilang kata dunia tidak tahu, dunia tahu. Dunia tahu. Yang kamu orang pun tidak tahu, kembali bilang buat ketua orang bahwa di sini ada tertulis Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat pribumi. Ini Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi, ya. Ketong ini masyarakat pribumi. Indonesia itu apa? Apa itu Indonesia? Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia dimaksudkan? Ketorang ini masyarakat pribumi yang punya hak untuk ketorang punya tanah di Maluku. Bukan kamu orang Indonesia. Nah, siapa itu Indonesia? Kalau ketorang ini masyarakat pribumi Indonesia, ya, pribumi Indonesia. Kalau ketorang masyarakat pribumi Indonesia, lalu Indonesia itu apa? Siapa itu Indonesia? Ketemu ke Indonesia, ya. Ketemu ke Indonesia, ketemu punya tadi saya sudah tunjuk tuh, beta sudah tunjuk tuh. Ketemu punya Dewan Maluku Selatan jauh sudah ada sebelum Indonesia. Ini Dewan Maluku Selatan. Ini Dewan Maluku Selatan, ini bukan Indonesia, ini bukan Indonesia. Ini Dewan Maluku Selatan, ini bukan Indonesia, tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Mereka tidak kenal Indonesia, tidak kenal Indonesia. Ya. Dewan Maluku Selatan tidak pernah tahu apa itu Indonesia dan tidak pernah kenal apa itu Indonesia. Dia cuma hanya tahu dia punya daerah, dia punya negara, dia punya wilayah, dia cuma tahu. Akhirnya ini PBB mengakui hak masyarakat adat, masyarakat pribumi, hak masyarakat pribumi. Ini masyarakat pribumi orang Maluku. Ini masyarakat pribumi orang Maluku. Ini masyarakat pribumi bangsa Maluku. Ini kata punya moyang-moyang. Ini kata punya moyang-moyang. Ya. Dia tipu ketong. Indonesia tidak ada punya apa-apa. Indonesia tidak ada punya apa-apa. Lihat apa tertulis? Suku bangsa Alifuru resmi tercatat di PBB. Suku bangsa Alifuru resmi tercatat di PBB. Suku bangsa Alifuru resmi tercatat di PBB. Jadi kalau kau punya hak pribumi, jangan korek, jangan datang rampok ketemu tanah, bilang itu tanah Indonesia. Indonesia sontoloyo, Indonesia pencuri. Siapa yang berjuang, siapa yang menjadi pemerintah buat Indonesia pencuri semuanya, otak jahat. Ya. Pemerintah Indonesia jangan penipu, jangan pembohong. Maluku bukan Indonesia, Maluku bukan Indonesia. Ya, Maluku bukan Indonesia, Maluku bukan Indonesia. Untuk itu sekali lagi beta ingatkan kepada Prabowo Presiden Republik Indonesia, jangan seenak ngomong, ya. Kalian harus tahu bahwa Indonesia itu apa dan dari mana kedatangan Indonesia itu.
Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Maluku bukan Indonesia. Itu perkataan pemerintah Indonesia. Maluku bukan Indonesia. Itu perkataan pemerintah Indonesia. Tidak percaya? Ini dia. Lihat ini. Menteri Dalam Negeri yang sudah mati pada tanggal 27 Februari 2015 akhirnya negara mengakui bahwa Maluku adalah bangsa Melanesia, bukan Indonesia. Ini nyata-nyata. Akhirnya negara, pemerintah Indonesia, itu negara, saya tahu negara apa? Negara Konoha atau itu negara apa? Sontoloyo, tidak tahu. Ini, akhirnya negara mengakui bahwa Maluku bukanlah bangsa Indonesia melainkan Melanesia. Ini swart of wheat. Ya. Jadi jangan omong kosong. Ya. Ini sudah terbukti. Ini sudah terbukti. Jadi jangan pergi di Maluku, jangan pergi di Papua, jangan pergi di Aceh rampok lalu bilang itu tanah Aceh, tanah Indonesia. Indonesia ada pun tai. Indonesia negara Konoha. Indonesia negara perampok. Indonesia negara ilegal. Ya, negara para bandit. Engkau menamakan diri pemerintah Indonesia, engkau bandit. Ya. Engkau menamakan diri rakyat Indonesia, engkau bandit. Penipu, pembohong, perampok, pencuri, kriminal, itulah engkau. Untuk itu, melalui kesempatan ini, sekali lagi beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia, berhentilah dengan mengatakan bahwa Maluku Selatan itu wilayah Indonesia, berhenti dengan mengatakan bahwa Papua Barat itu wilayah Indonesia, berhenti dengan mengatakan bahwa Aceh itu wilayah Indonesia. Jangan. Indonesia tidak punya tai, Indonesia tidak punya apa-apa. Yang ada pada Indonesia hanya pencuri, gelojor, rampok, tipu daya, bohong, kepalsuan, ilegal, unconstitutional. Saya ada pun dasar hukum. Tipu, berani bilang bahwa menggunakan hukum Undang-Undang 45 dan KUHP 58 sebagai dasar buat Indonesia, buat Maluku. Kamu orang itu penipu dan pembohong. Pemerintah penipu, pemerintah pembohong, kurang ajar. Ya, ini kebenaran. Kata sudah menderita cukup lama, kamu orang punya buatan tipu daya dari Jawa dan Jakarta, omong kosong semuanya. Sekarang kata punya hak kemerdekaan harus dikembalikan, dan kamu orang tidak punya hak untuk dikembalikan kemerdekaan. Kamu orang itu bukan apa-apa, ya. Kamu orang harus dituduh, ya. Yang memberikan kemerdekaan itu adalah PBB. Indonesia tidak punya tai. Tidak ada pun dasar hukum, tidak ada punya undang-undang, tidak punya apa-apa. Indonesia tidak punya, semuanya palsu. Untuk itu melalui kesempatan ini beta harus keras untuk terus bicara. Mereka tuh punya hak. Indonesia tidak punya hak. Indonesia tidak mempunyai hak sedikit pun. Yang punya hak itu kata orang ini. Bangsa Maluku punya hak. Buat Maluku. Indonesia tidak punya hak. Ya. Apa itu Indonesia? Prabowo sendiri tidak bisa memberikan penjelasan tentang apa itu Indonesia. Semua profesor Indonesia, termasuk Profesor Padison yang adalah Menteri Kebudayaan itu, dia menulis sejarah itu, dia sendiri tidak tahu bahwa apa itu Indonesia. Dia tidak tahu. Menceret kalau bicara mengenai Indonesia. Betul sudah ada punya bicara dengan itu Tuan Said. Ngomong sebarang-sebarang saja. Dia mau coba cari Indonesia. Di mana ada Indonesia? Tuan Said berbicara mengenai masuknya Islam dan begini dan segala macam, bagus sekali ceritanya. Tetapi tidak ada Indonesia, jangan omong kosong. Terlebih lagi Indonesia sudah dibubarkan. Ya. Oleh karena tidak ada Indonesia, maka Indonesia juga dibubarkan oleh Soekarno. Itu fakta yang tidak bisa disembunyikan. Kenapa kalian sembunyikan? Berbicara mengenai Indonesia tapi perhal kalian lupa bahwa Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Itu yang paling penting. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Dan karena itu mau atau tidak mau, harus ditolak. Nah, melalui kesempatan ini, beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam Anambas Patimura, semua anggota DPRD di Karapanjang Ambon, ya, Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri, Kejaksaan di Maluku,
seluruhnya. Ingatlah dan sadarlah bahwa apa saja yang berbicara tentang Indonesia itu semuanya tidak laku. Ya, itu abrakadabra semuanya itu. Segala bentuk hukum di Indonesia itu hukum abrakadabra. Sebagaimana Indonesia juga. Itu abrakadabra semua tuh. Sekali lagi beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, ya, semua anggota DPRD, pengadilan di Ambon dan kejaksaan dan itu semua seluruhnya. Ingat bahwa segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia itu adalah undang-undang dan hukum abrakadabra. Tidak bisa dipercayai. Itu palsu semuanya. Ya. Untuk itu jangan sekali-kali menyalahi beta punya rakyat bahwa mereka itu makar separatis. Ingat, segala hukum dan undang-undang di Indonesia itu abrakadabra semuanya, palsu semuanya. Tidak bisa digunakan untuk menyalahkan bangsa Maluku, tidak bisa. Karena tidak dapat dibenarkan. Dari beta, Bung Anies Yurinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara palsu, ilegal, dan angkosional serta skandal kelautan, dan negara Republik Maluku Selatan harus segera dikembalikan. Tidak bisa tidak. Republik Maluku Selatan harus segera dikembalikan kepada pemerintah dan rakyatnya. Ketong ada untuk menerimanya. Jangan omong kosong, jangan tipu-tipu. Dari beta, Bung Anies Yurinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.